wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Takiah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab tugas UTS dari mata kuliah Etika Dakwah, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Secara bahasa, etika dakwah berasal dari dua kata, yaitu etika dan dakwah. Kata etika berarti aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia tentang hal baik dan yang buruk. Sedangkan dakwah berarti mengajak atau menyeru seseorang menuju jalan kebaikan atau ajaran agama. Kemudian secara istilah, etika dakwah merujuk pada tata cara atau pedoman dalam menyampaikan pesan agama agar proses dakwah dilakukan dengan cara yang baik, bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai moral. Etika dakwah menekankan pentingnya sikap santun, tidak memaksa, bijaksana, serta menghargai perbedaan. Nah, ruang lingkup etika dakwah ada mencangkup 4 aspek, yaitu yang pertama, etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan ajaran agamanya. Dan yang kedua, etika terhadap mad'u atau jamaah, yaitu menghargai dan memahami kondisi jamaah, berempati, serta tidak menyinggung. Terus kemudian ada etika dalam penyampaian. Dakwah dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi yang lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, etika pribadi dai. Dai atau pendakwah harus memiliki akhlak yang baik dan menjadi teladan bagi jamaahnya sendiri. Etika dakwah penting agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan memberikan pengaruh positif bagi yang mendengarkannya. Selanjutnya di soal kedua diminta untuk menjelaskan 4 landasan etika dakwah dan juga menyertakan ayat suci Al-Qur'annya. Jadi yang pertama yaitu adalah hikmah atau kebijaksanaan. Maksudnya dakwah harus dilakukan dengan cara bijaksana, memperhatikan kondisi kebutuhan dan juga pemahaman dari para jamaah. Allah berfirman di Quran surat An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Yang kedua, mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nasihat dalam dakwah harus disampaikan dengan cara yang baik dan menyentuh hati agar mudah diterima oleh para jamaah. Allah berfirman dalam ayat yang sama, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 125, "Dan berilah mereka nasihat yang baik." Yang ketiga adalah mujadalah, berdebat dengan cara yang baik. Jika terjadi perdebatan atau dialog, lakukanlah dengan cara yang baik, sopan, dan penuh penghormatan. Seperti yang Allah katakan masih di Quran surat An-Nahl ayat 125, "Dan debatlah mereka dengan cara yang baik," kata Allah. Yang selanjutnya ada 4 teladan yang baik. Pendakwah harus menjadi teladan dalam perbuatan dan akhlak mereka sendiri untuk dicontoh oleh para jemaah. Allah katakan di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik." Nah, keempat landasan ini membantu agar dakwah dapat diterima dengan hati yang lapang dan memberikan dampak positif bagi para jamaah yang mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh dai. Yang selanjutnya, yang ketiga, diminta untuk menjelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Pendekatan dalam etika dakwah, yang pertama ada dakwah etis. Pendekatan etis ini adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Artinya dakwah itu harus menggunakan etika. Itu pendekatan yang harus dilakukan karena dakwah bertujuan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, yang kedua ada pendekatan psikologis, yaitu menyesuaikan dakwah dengan kondisi psikologis para jamaah. Yang ketiga, pendekatan sosial, yaitu memahami nilai dan kondisi sosial masyarakat. Yang keempat, pendekatan teologis, berpegang pada tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sedangkan teori etika dakwah, yang pertama teologis, berfokus pada tujuan dakwah untuk hidayah tetapi tetap etis. Yang kedua, deontologis, menekankan pada metode dan aturan yang benar dalam berdakwah. Yang ketiga, virtue ethics, mengutamakan akhlak baik dari pribadi dai sebagai teladan. Nah, pendekatan dan juga teori ini membantu agar dakwah berjalan dengan efektif, etis, dan juga sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian soal yang keempat diminta untuk menjelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma
urf dan jenis-jenis urf dengan menyertakan ayat suci Al-Quran sebagai landasan urf. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar tertib dan harmonis. Ada juga beberapa jenis norma, yaitu yang pertama norma agama, aturan yang berasal dari ajaran agama dan mengikat bagi pemeluknya. Yang kedua, norma kesusilaan, aturan tentang etika dan kesopanan sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, norma kesopanan, aturan yang mengatur tata krama dalam interaksi sosial. Dan yang keempat, norma hukum, aturan yang dibuat oleh lembaga resmi dan bersifat mengikat serta disertai sanksi. Kemudian urf adalah kebiasaan atau tradisi yang diterima masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat dalam Islam. Urf bisa menjadi rujukan hukum selama tidak melanggar ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ayat yang mendukung penggunaan urf adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian jenis-jenis urf yaitu urf sahih, urf yang sah, kebiasaan yang sesuai syariat, misalnya tradisi memberi hadiah pada pernikahan. Yang kedua, urf fasid, urf yang rusak, kebiasaan yang bertentangan dengan syariat seperti tradisi riba dalam pinjaman. Urf sendiri membantu Islam beradaptasi dengan budaya setempat selama urf sendiri tidak melanggar prinsip dan dasar agama Islam. Baik, yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir, yaitu menyebutkan bagaimana akhlak da'i dalam Al-Quran sebanyak 5 contoh, kemudian menjelaskan tentang penampilan dan kepribadian da'i. Akhlak seseorang da'i menurut Al-Quran sangat penting untuk mencerminkan ajaran Islam yang baik. Kemudian ada diminta 5 contoh tadi, yaitu yang pertama saya ambil contoh, dai itu harus ikhlas. Seorang dai harus berdakwah dengan niat tulus semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ditegaskan di Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, seorang dai harus sabar. Dakwah memerlukan kesabaran karena seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti yang ada di Quran Surat Al-Asr ayat 3, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang ketiga, lemah lembut. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dalam Quran Surat Thaha ayat 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Yang keempat, bijaksana atau hikmah tadi. Seorang dai harus bijaksana dalam memilih kata dan pendekatan yang sesuai. Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, seperti yang ada di Quran Surat An-Nahl ayat 125 tadi. Yang kelima, yaitu menjadi teladan. Dai harus menjadi teladan yang baik bagi umat muslim, sebagaimana Allah menyebutkan Rasulullah sebagai suri teladan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Kemudian penampilan dan kepribadian dai. Penampilan dai harus sopan, rapi, dan mencerminkan kesederhanaan yang tidak berlebihan, sehingga menarik tanpa mengundang perhatian yang tidak perlu. Jadi kepribadian dai juga harus mencerminkan sifat-sifat mulia seperti ramah, terbuka, rendah hati, dan tidak sombong, kemudian sederhana. Sikap-sikap ini itu penting agar jamaah merasa nyaman, menghormati, dan tertarik untuk mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh si dai itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari 5 soal UTS dalam matkul etika dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.